Ajaib dengan bibit ini sudah menjadi beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain sama gue. Perbedaan kedua aplikasi ini apa? Baru-baru ini gue juga mereview aplikasi bibit yang mana di situ juga terdapat kekurangan yang perlu diimprove. Dan di jauh hari sebelumnya gue pun juga bilang bahwa ada kekurangan pada Ajaib. Dan pada saat itu ada pembenahan juga. Nah, bagaimana kondisi kedua aplikasi tersebut sekarang? Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Jadi, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu ada resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Keempat, gue tidak ingin menjelekkan salah satu aplikasi ataupun institusi. Jadi, langsung aja. Sekarang, gue udah beberapa kali ngebuat review perbedaan antara kedua aplikasi ini. Dan aplikasi ini masing-masing punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kita ngomongin soal kelemahan kali ya. Kelebihan udah sering kali. Kalau kelemahan itu dulu Ajaib punya kelemahan di mana dia itu suka portofolionya hilang. Padahal sebenarnya bukan portofolionya hilang. Itu emang sistemnya aja lagi bermasalah pada saat itu. Investor panik. Investor panik. Wah gimana nih? Wah berarti saham saya hilang nih dan lain sebagainya. Nah, ketika itu terjadi, mereka akan search nih di YouTube. Gimana nih solusinya? Mungkin lo akan masuk ke YouTube channel gue, yang mana gue memberikan solusi soal itu. Jadi kalau misalkan portofolio hilang tiba-tiba, itu kalian bisa cek di Kesei, di website Kesei. Kalau kamu udah buat, kamu bisa ngecek, oh masih aman nih di Kesei. Kalau masih aman di Kesei, oh berarti masih bagus nih. Gitu. Artinya memang itu emang aplikasinya lagi error aja. Nah, seperti itu. Jadi, itu adalah solusi yang gue tawarkan waktu itu. Dan untuk improve-nya buat Ajaib adalah supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi, gitu. In fact, beberapa kali masih terjadi hal yang sama, cuman sudah ada perbaikan. Perbaikannya itu adalah diberikan reminder, gitu ya. Oh, aplikasi ini nih ternyata lagi diperbaiki atau lagi apa gitu. Itu ada keterangannya. Jadi ada infonya lah. Nah, itu yang bagusnya. Jadi bagusnya adalah kalau ada aplikasi lagi nge-lag, error atau apapun, langsung push notif. Push notif kasih tahu ke seluruh pemakai untuk tenang aja karena memang ini sistem lagi error aja. Kayak gitu sih. Dan kalian bisa cek di Kesei. Udah sesimpel itu dan sejauh ini dan mereka lakuin itu dan itu hal yang bagus. Jadi ada improvement. Ya, mudah-mudahan kedepannya diusahain tuh jangan sampai kejadian hal yang sama. Tetapi kalaupun kejadian hal yang sama, ya langsung seperti tadi, kasih push notif, kasih tahu di Kesei nih, itu bisa gitu untuk kamu akses. Tuh, satu. Kedua, kalau untuk dari pihak Bibit sendiri, itu beberapa akhir lalu ada kritikan juga dari gua, di mana itu lebih ke investasi sekarangnya hilang. Jadi, robo-advisor yang investasi sekarangnya itu hilang. Sebenarnya bukan hilang, mereka tuh taruh di entah dibuat baru, entah di lainnya. Tapi, lu bayangin kalau itu investor pemula, nggak tahu apa-apa, yang dia tahu adalah gimana caranya gue mulai invest. Dan ketika lu nyarinya udah agak susah atau kita harus riset satu persatu, belum tentu setiap orang mau melakukan itu. Dan itu sangat krusial. Dan menurut gue investasi sekarang itu adalah keunggulan terutama dari Bibit. Dan kalau sampai itu hilang atau mungkin ditaruh di mana terserahlah apa ucapannya itu ya. Itu bahaya gitu. Karena ya kayak gini, tagline-nya Bibit adalah kamu buka aplikasi tinggal scroll ke bawah, itu ada satu klik yaitu investasi sekarang selesai, bisa mulai investasi. Dan kalau itu tiba-tiba tidak ada di situ, entah dipindahin kemana, ya itu berarti udah nggak ada tagline-nya gitu. Dan itu sangat krusial, Pak. Itu tuh kalau menurut gua itu adalah jantungnya Bibit gitu. Kalau menurut gua kalau dia sampai hilang, ya itu bahaya gitu. Jangan sampai karena pengen berubah, pengen improve,
jantung kalian tuh jadi hilang gitu. Itu maksud gue. Itu gue kritikannya keras banget. Karena kalau lo mau improve, boleh. Itu hal yang bagus. Tetapi jangan sampai core-nya itu hilang. Dan ternyata dari beberapa komen juga pada setuju. Dan akhirnya, good things ya, bagusnya adalah setelah itu Bibit langsung memperbaiki semua. Gitu ya. Jadi sudah mulai memperbaiki dari berbagai macam aspek. Terutama aspek yang itu yang tadi. Investasi sekarang sudah mulai ada lagi. Ya, jadi di situ adalah sesuatu yang bagus. Di antara kedua aplikasi ini udah ada improve. Itu dari segi minusnya. Dari segi plus mah banyak lah. Kayak misalkan, lo lihat apalagi nih dari segi plus. Lo lihat dari Ajaib, dia menawarkan saham, dia menawarkan reksadana, reksadana juga banyak ya. Terus dari segi saham juga banyak. Terus dia nawarin promo-promo yang banyak. Itu hal yang bagus sebenarnya. Terus kalau dari pihak Bibit juga sama. Dia menawarkan promo-promo juga. Kode referralnya juga lebih bagus. Ya, nah itu nanti ada pembahasan sendiri. Nah, terus kalau dari segi Bibit sendiri, dia tuh untuk fitur reksadananya tuh bagus banget gitu. Bahkan menurut gue adalah the best untuk saat ini. Ini gue fair-fairan aja ngomong. Itu yang terbaik untuk saat ini. Terserah deh, ada goal setting, ada nabung rutin, ada misalkan fitur gift. Itu tuh nggak semua aplikasi punya selengkap itu gitu. Mungkin ada kayak nabung rutin ada, cuman kan nggak selengkap itu. Dan itu adalah suatu hal yang positif. Tetapi ingat, investasi sekarang jangan dihapus. Itu menurut gue sih. Ya, dan itu udah bagus banget. Sampai sekarang mereka improve terus gitu ya. Terus juga Ajaib juga improve terus, itu bagus. Dengan caranya mereka sendiri. Dengan yang mereka tawarkan sendiri. Ya. Dan buat teman-teman semua yang pemula banget, ya bisa pakai kedua aplikasi ini. Apalagi kamu misalkan mau investasi saham, kamu bisa pakai aplikasi Ajaib. Kalau untuk investasi reksadana dan fokus, kamu bisa pakai aplikasi Bibit. Terserah. Kalau gue sih pakai dua aplikasi ini sih, jujur aja. Kalau dari segi referral nih, kalau dari segi referral menurut gue lebih unggulan Bibit. Padahal kan dia, kalau Ajaib itu dia nawarin saham gratis kan. Tapi saham-saham gratis yang dikasih, ataupun yang sejauh ini gue dapat itu yang kecil-kecil banget pak gitu. Gak pernah gue dapat BCA, gue gak pernah dapat BRI. Mungkin ada kali yang pernah dapat saham-saham seperti itu. Tetapi menurut gue ya jauh lebih kecil ketimbang misalkan Bibit yang misalkan kasih kode referral 25.000. Ya tentu akan lebih benefit buat orang yang nyebarin kode referral Bibit. The only way lu supaya bisa lebih menarik itu adalah dengan menyebarkan kode referral berupa reksadana juga dengan yang nominalnya lebih gede sebenarnya gitu. Kalau saham gratis bagus saham gratis, tapi kalau bisa tuh saham-saham yang lumayan lah gitu, yang dibanyakin gitu. Soalnya sejauh ini tuh saham-saham yang kecil-kecil banget gitu. Paling 10 ribuan yang ya pokoknya yang masih kecil-kecil lah gitu. Menurut gua cobalah dinaikin. Jadi ada satu faktor lain di mana orang tuh mau nyebar itu info soal aplikasi tersebut. Memang gue tahu fokusnya itu adalah bukan nyebarin itu, tapi fokusnya adalah mengajarkan orang untuk mulai investasi. Tetapi awalnya dari sana pak, biarin mereka mencoba dulu, gitu. Cobain aja dulu, gitu. Nanti kalau lu udah merasa nyaman, lu akan mikirnya beda sendiri kok. Nah itu menurut gue kayak gitu. Sama kayak gue nih misalkan. Gue dulu diajarin sama nyokap gue kalau misalkan gue ranking 1, gue dapat handphone N73. Ya, gue bakal dapat handphone N73. All of a sudden, 1 tahun atau 2 tahun kemudian, gue peringkat 1 tapi gue nggak dapat itu. Dan gue nggak masalah, gitu. Artinya itu cuma buat pancingan doang. Pancingan, nanti lama-kelamaan, lu udah nggak perlu pancingan itu lagi, nggak apa-apa, gitu. Jadi lu misalkan untuk kode referralnya itu misalkan lebih bagus atau apa, nanti ke depannya lu kurangin ya terserah lu sih. Itu akan bagus juga dan bukan berarti motivasi mereka akan jadi seorang cashback hunter terus-terusan gitu. Enggak. Ada saatnya kan mereka juga menerima benefitnya itu dari segi asetnya mereka meningkat. Tapi awalnya dari situ gitu. Jadi terkadang cara-cara yang ortodoks itu yang mungkin orang lain tidak berpikir itu ke sana, ternyata itu caranya. Nanti dia akan ngerubah mindset sendiri. Dia akan berkembang sendiri. Itu menurut dari sudut pandang gue sendiri sih. Dari kedua aplikasi ini lebih dalam nih. Ini nggak pernah gue jelasin sebelumnya. Nah, buat teman-teman semua yang ingin tahu lebih detail lagi soal review aplikasi gue di masing-masing, kamu bisa cek aja tuh di
Mana video gue sebelumnya itu juga pernah gue bahas. Jadi dari kedua aplikasi ini dua-duanya sama-sama bagus, sama-sama gue pakai juga gitu ya. Tergantung purpose-nya apa, tujuannya apa. Kalau gue saham ya gue ajaib salah satunya. Terus kalau misalkan reksadana gue bibit. Reksadana gue juga pernah ajaib seperti itu. Oke, itu aja yang pengen gue kasih tahu. Bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi di salah satu aplikasi ini, kamu bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa dapat kode referral juga ya. Kode referral itu kamu bisa dapat saham gratis untuk ajaib. Kalau misalkan di bibit kamu bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambahin investasi kamu. Bila mana kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa juga share ke sobat investor yang lain, entah itu misalkan di Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.